Jadi awalnya itu kita temen SMA, kita satu SMA bareng, terus kita juga sering berorganisasi bareng, terus kita dulu iseng-isengan bikin band bareng yang kayak cuman sekali tampil terus bubar gitu, terus satu vokal grup bareng juga. Nah dari situ kita familiar lah dalam bermusik bareng tuh, jadi mulainya dari SMA. Terus kita lulus SMA, Eson bikin nih Rasukma. Tadinya Eson tuh sendiri, terus tapi dia berpikir kayaknya ada yang kurang nih gitu kan, butuh suara cewek gitu. Kira ngontak aku, terus Dan kayak mau aja. Iya, terus mau aja, terus kayak yaudah mau nggak aku bikin nih project musik. Oh yaudah ayo. Jadi sudah deh, kita terbentuk lah. Waktu itu memang jadi dari tahun 2015-16 tuh udah mulai nulis lagu. Jadi bikin demo-demo gitu, tapi memang gak diapa-apain gitu. Nah akhirnya 2017 itu ada temen yang bilang, gue ada home recording nih di rumah gitu, mau cobain gak? Gitu. Akhirnya barulah mulai menggali lagi demo-demo lama. Awalnya dicobain nih pengen direkam, tapi pas dicobain direkam kayaknya kurang. Akhirnya makanya langsung bilang, aduh siapa ya yang selama ini sering ngeband kan Adele gitu. Kita bareng ngeband bareng, dulu vokal grup bareng. Jadi langsung aja bilang, Del ada lagu nih gini, pengen bikin konsepnya begini namanya Rasukma gitu. Mau nggak? Mau dia. Jadi langsung kita cobain, ulik-ulik, habis itu langsung kita rekam. Dulu waktu itu kita rilisnya langsung double single 2018. Ada 2, yang Berlalu Biar Berlalu sama Tolong Kami Butuh Bantuan. 2 lagu 2018. 2018? Iya. Jadi di Bandung ya? Di Bandung. Di Bandung. Betul. Apa aja? Kita ngapain aja ya? Kita udah pernah ngerilis 1 album, 1 EP, dan beberapa single sih. Iya. Waktu itu album tuh tahun 2020. Iya. Isi 9 lagu, termasuk lagu-lagu yang pertama direkam itu juga. Terus 2022 waktu pandemi kami bikin EP, isinya 5 lagu. Itu sih sejauh ini. Yang paling baru ya Lalala itu single yang paling baru, itu single pertama kami sejak akhirnya sekarang berjalan di bawah naungan Juni. Lagunya sebenarnya itu tuh emang aku tulis untuk ibu. Jadi ibuku namanya Ibu Lala. Dan dia kerjaannya, namanya Ibu Lala. Dan dia memang berapa tahun ke belakang tuh, kan anak-anaknya udah pada gede nih. Waktu itu penandanya tuh 2021 adikku pergi kuliah keluar kota. Udah pada gede nih anak-anaknya, tapi dia masih kerja lembur, rapat sampai tengah malam gitu. Terus kerjanya mengeluh juga gitu, aduh capek banget gitu. Jadi kita nih anak-anaknya sering bilang, udah kali istirahat gitu. Kan anak-anaknya udah pada gede juga, gantian lah gitu. Kita yang kerja, kita yang cari uang lah mungkin kasarnya. Kamu istirahat aja, lebih banyak liburan, lebih banyak rehat dan nikmatin hari-harinya gitu. Tapi berapa lama nggak ampuh juga dibilangin kayak gitu, akhirnya terus dibuatin lagu nih gitu. Kasarnya mungkin gitu kali ya, dan makanya si lagu ini memang yaitu Lala Lala, jangan lupa jiwa bisa gila, itu emang untuk Ibu Lala gitu lagunya. Jadi banyak proses kreatif Rasukma kan memang di-initiate-nya sama Eson. Aku lebih kayak mengolah aransemen vokalnya dan kayak ini bagusnya kayaknya ditambahin instrumen ini, instrumen itu. Jadi kayak di perjalanan proses kreatifnya juga barengan. Cuman kalau aku sendiri mengimani si lagunya, kayaknya ini juga nggak cuman bisa relate sama ceritanya Eson, tapi ini juga bisa relate sama ceritaku juga, dan juga cerita banyak orang dengan kayak pesan kalau bisa kok kita tuh mempunyai balance dan
mengingatkan teman-teman dan keluarga dan orang-orang yang kita sayang di sekitar kita untuk kayak slow down, untuk kayak mengambil jeda kayak gitu sih. Jadi aku lebih mengimaninya ke arah sana lagu ini tuh. Kebanyakan sih iya. Sebenarnya mungkin pengalaman pribadinya dibagi dua kali ya. Ada satu yang kita alami dan pengalaman pribadi dalam artian kita mengobserv di lingkungan sekitar itu terjadi. Tapi observasinya kami alami sendiri gitu. Jadi pasti itu sesuatu yang diantara kita alami atau kita observe dan kita lihat dari lingkungan sekitar kita, tapi kita lihat secara langsung gitu. Iya. Di antara dua itu sih biasanya yang melandasi cerita-cerita Rasukma. Sebenarnya kalau berangkatnya kenapa akustik itu awalnya karena keterbatasan alat sebenarnya. Jadi awalnya nggak punya alat lain selain gitar akustik di rumah. Jadi memang bikinnya itu satu faktor. Faktor lainnya adalah memang lagi banyak dengar musik yang agak-agak folk pop akustik itu pada masanya. Kayak Payung Teduh, Bandanera, 3 Pagi gitu-gitu. Jadi walhasil musiknya otomatis ke arah sana gitu. Tapi makin kesini kayaknya memang si musik akustik ini dan suara gitar nylon itu tuh udah cukup jadi karakter juga nih buat lagu-lagu Rasukma. Jadi itu dijadiin salah satu bukan ciri khas juga ya, mungkin pondasi dari lagu Rasukma tuh ada beberapa. Lagunya bahasa Indonesia, harus ada suara kami berdua, dan salah satunya lagi adalah si sound gitar nylon itu, sound gitar akustik yang harus ada di lagu Rasukma. Kita nggak jauh beda ya sama waktu kita dulu mendengarkan musik-musik musik-musik idola kita gitu. Di umur 17 sampai 20, early 20 mungkin ya. 24 mungkin. Tapi kita juga menemukan sih teman-teman pendengar di umur mungkin early SMA gitu juga ada sih. Jadi kayak mungkin SMA dan kuliah kali ya. Sebenarnya lumayan comot-comotnya tuh. Jadi kalau misalkan aku buat lagu, biasanya memang pada masa itu lagi suka denger apa, biasa aku comot nih satu, mungkin unsur kecil aja dari band-band ini semua dicomot nih jadi satu. Gitu misalkan contohnya nih kalau dari Radiohead di lagu La La La, itu kan La 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 itu aransemen gitarnya kayak ada layer gitar pakai arpeggio gitu-gitu. Itu lumayan ngambil dari Weird Vicious-nya Radiohead misalkan. Tapi yang diambil cuma elemen arpeggio-nya aja misalkan. Kayak gitu-gitu. Misalkan kalau Pink Floyd tuh lebih ke secara pengonsepan kita mau bikin album selanjutnya tuh mereka bikin flow-nya kayak gimana sih gitu. Jadi sebenarnya unsur-unsurnya aja yang diambil, nggak kita pengen kayak Pink Floyd gitu. Nggak sih, tapi unsur-unsur kecilnya nih yang kita comot dari mereka dan kita bikin sesuatu yang baru dari situ gitu sih. Jadi awalnya kita di DM sebenarnya. Kita di DM sama Mas Boim. Mas Boim bilang, aku suka lagu kalian yang ini gitu. Terus akhirnya dari situ kita langsung kayak wah seneng banget kan di DM Mas Boim kayak gitu. Terus akhirnya kita iseng aja gitu kayak kita lagi ngegarap album kedua nih gitu. Materinya udah jadi, udah dikompil juga, mau dengerin nggak gitu. Nih kita kirim ya, akhirnya kita iseng kirim terus oh ya udah kita ngobrol aja yuk gitu. Kita langsung ngobrol aja. Akhirnya awalnya Eson sama Jaya yang ngobrol sama Mas Boim. Terus di pertemuan kedua ya baru ada aku dan di situ kita mulai berbicara lah, maksudnya berdiskusi nih ke depannya akan kayak gimana, pengennya dari kita harapannya seperti apa dan dari mereka ekspektasinya seperti apa. Dan ternyata align nih apa yang kita diskusikan dan akhirnya ya udah kita juga merasa cocok dan satu visi dan kayaknya Juni juga bisa membantu kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita kayaknya ya gitu. Maksudnya pelan-pelan gitu. Gitu sih, jadi akhirnya kita yaudah yuk barengan gitu. Sebenarnya kebetulan banget, jadi pertama kali Mas Boy ngontak itu bulan April kalau nggak salah, sekitar lagi bulan puasa. Memang sebenarnya si Rasukma ini lagi pengen explore sebenarnya. Kita udah jalan berapa lama, udah pernah rilis satu album, satu EP sendiri,
untuk yang selanjutnya pengen coba nge-guide seseorang atau sesuatu lah gitu sebenarnya. Tapi mulai nyari-nyari, kita agak bingung mau gerak kemana. Ternyata Mas Boim yang hadir dan nyamperin duluan gitu. Jadi memang kebetulan banget Rasukma memang lagi mencari. Jadi itu kan sebenarnya udah banyak dilema yang dihilangin dari awal kan, karena dari awal tuh kita emang udah pengen cari gitu. Dan bertemu berapa kali alhamdulillahnya yang Adil bilang tadi cocok kelihatannya secara visi dan secara apa yang kita lihat ini produknya bisa dijadiin apa itu cukup cocok nih sama Mas Boim dan tim Juni. Jadi memang pada akhirnya pertimbangannya ya berarti dari April sampai akhirnya kita jalan dari Agustus. Berarti berapa lama tuh? Juni, Juli, sekitar 4 bulan lah. Sebenarnya hitungnya mungkin lumayan cepet ya lumayan gitu cepet sih. buat kita sih. Sebenarnya yang kita jaga sih 3 unsur itu aja nggak Iya, sih? yang tadi Iya, disebut sih. jadi unsur yang tadi Aswan bilang lagunya harus berbahasa Indonesia, ada suara kita berdua dan ada gitar nilon ya. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak request, maksudnya gimana ya? Kita nggak meminta harus pakem segala macam, tapi yang penting si 3 unsur itu yang menjadi identitas kita itu dipertahankan. Iya. Dan sejauh ini memang dari tim Juni juga sangat suportif tentang apa preferensi kita juga misalnya. Ya contohnya lagu Lalala itu emang kita datang ketemu sama Juni itu udah jadi sebenarnya dari kita, udah master. Dan pada akhirnya memang Mas Boy bilang ya udah jadi kan, rilis aja. Gitu. Jadi memang ada maksudnya dari mereka juga bukan membebaskan tapi ada percaya juga tentang master-master yang hasil-hasil yang udah kami buat. Dan sini dari kami juga lebih ngerasa dipercaya juga gitu. Dan lebih ngerasa lebih enak lah jalannya gitu karena dari mereka juga sangat menghargai apa yang sudah kami buat sebelum ketemu sama mereka gitu. Jadi enak sejalannya. Sebenarnya itu dibuatnya bukan dari awal bikin Rasukma itu dibuat 3 pilar itu ya. Tapi setelah Rasukma merilis 1 album, 1 EP dan project-project lainnya, waktu itu aku baru ngeh ada benang merah itu. Jadi semua lagu Rasukma, sebeda apapun lagunya pasti memiliki 3 unsur itu. Dan di saat kita mau bikin album selanjutnya, yang akhirnya yang sekarang sedang proses gitu, itu tuh banyak dorongan buat eksplorasi. Secara musik, secara lirik, secara aransemen itu banyak banget eksplorasinya. Tapi kan tetap harus dipagerin. Kayak ini batasnya di mana eksplorasinya. Kalau kita melenceng kemana-mana nanti kita bakal jadi sesuatu yang lain lagi gitu, udah bukan Rasukma lagi. Jadi akhirnya, setelah dilihat secara historical dari lagu-lagu Rasukma, 3 unsur ini yang pasti ada. Jadi itulah yang kita pertahanin sekarang. Sisanya, bebas lah mau diapain gitu. Mau dibikin misalkan elektronik lah, mau bikin apa. Selama 3 unsur ini ada, tetap lagu Rasukma. Jadi sebenarnya dibuat dan diidentifikasi tuh sebagai pagar eksplorasi kita ke depannya sih. Gitu. Cukup jauh ya perbedaannya, karena dulu ketika kita jalan sendiri lebih meraba-raba gitu, kita tuh bergerak ke arah mana dan pengen dibawa kemana dan roll outnya seperti apa tuh lebih meraba-raba gitu. Dengan kita bersama Juni sekarang kita merasa diperluas gitu pengetahuannya, networkingnya dan jadinya kitanya juga dalam menyebarluaskan karya kami juga lebih pede aja ya, maksudnya karena kita juga dipercaya untuk bisa ketemu sama Mas Ivan sama VOI gitu dan media-media lain dan partner-partner lain gitu, rasanya jadi sebuah acuan aja sih buat kita lebih terpacu aja gitu, kayak oh iya ya banyak orang yang responnya positif loh ternyata gitu. Jadi itu sih ya mungkin perbedaannya. Iya. Iya, sebenarnya mungkin ini mungkin nebelin yang kata Adel aja sih. Karena sebenarnya mungkin karena ya Juni udah belasan tahun lah ya gitu melakukan ini dan udah banyak banget data point yang Juni punya untuk menentukan apa sih langkah yang terbaik untuk kita misalkan merilis lagu, kapan waktu yang terbaik, lewat mana, kalau kita mau promosi lewat mana. Nah, itu kan sesuatu yang kami tidak punya gitu. Informasi-informasi itu. Selama 6 tahun ke belakang, kami jalan promosi itu berdasarkan
oh kayaknya bisa gini nih gitu, oh kayaknya coba aja deh kayak gini gitu. Jadi kita nggak punya basis yang konkret kenapa kita harus ngelakuin itu. Sekarang dengan Juni ya otomatis lebih terarah, dan balik lagi kalau misalkan memang ada yang mau dilakuin tuh lebih ada channelnya juga. Kita bisa manfaatin link dan network yang Juni Lebih juga terukur punya. lah langkahnya tuh. Betul, lebih jelas dan lebih apa namanya, lebih jelas dan lebih terstruktur langkahnya. Lebih terasa seperti itu, jauh sih dibanding dulu ya. Iya. Karena maksudnya waktu mau rilis, press release sudah disiapin sama tim Juni, disebar sama tim Juni, Iya. untuk arrange media visit biru dari tim Juni, jadi sangat-sangat membantu untuk bagian itunya. Jadi misalkan kayak sekarang kita lagi nyiapin untuk Juni DX tanggal 1 gitu, itu kita bisa lebih fokus ke kreatifnya seperti apa, konsepnya seperti apa gitu. Itu lebih banyak load di kepala yang bisa dilariin ke sana gitu, ketimbang mikirin perintilan kayak oh nyebar press release gitu kan. Jadi itu sih sangat berbeda sih sekarang yang kita alamin sekarang. Aduh, mimpi-mimpinya Banyak banget. mungkin di Glastonbury kali ya, itu paling besar ya. Iya. Kita mau di Coachella gitu. Sebenarnya mungkin kalau yang paling sederhananya tuh, yang mungkin selama ini masih belum terlalu tereksplor adalah lebih banyak menjamah kota-kota lain. Selain kita kan biasa di Bandung, paling banyak tuh selama 6 tahun ke belakang, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta. Selalu itu. Paling kalau ada geser dikit, oh ada nih Surabaya gitu. Atau di Jawa Barat tuh misalkan ke Garut atau kemana. Tapi di luar Pulau Jawa, misalkan ngegeser ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur lagi tuh masih banyak banget kota-kota yang pengen banget rasanya bisa kita kunjungi gitu dan bisa main di sana. Karena orang-orang sebenarnya di Instagram tuh ada gitu, kapan nih ke Jogja, kapan nih ke Surabaya misalkan. Tapi sejauh ini belum ada kesempatannya aja. Nah, itu sih sebenarnya salah satu mimpi yang dekat-dekat ini sih. Pengen bisa jalan-jalan ke lebih banyak tempat. Yakin lah, bisa pasti. Pasti karena buat kalau misalkan kami sering ngobrol gitu ya, untuk menjadi besar tuh faktornya banyak kan. Iya. Kan ada yang ikhtiar dan tawakal ya, ada yang bisa diusahakan dan ada yang tidak gitu Iya. kan. Yang bisa diusahakan itu semua pasti akan diusahakan oleh Juni, oleh kami juga. Iya. Semua tinggal tergantung faktor keduanya aja sih. Tentang momentum, tentang kesempatan, tentang keberuntungan. Itu yang akan ya kita mungkin berserah gitu. Tapi Iya. yang bisa kita usahakan, semua usahanya pasti akan dikerahkan lah segala usahanya untuk itu. Jadi tinggal nunggu waktu. Mungkin karena kita sudah udah saling percaya ya dan udah saling komitmen juga untuk kita jalannya barengan ya gitu. Jadi ketika ada pengharapan tuh rasanya lebih ada kepercayaan aja gitu Iya. ya. Jadi ya semoga pengharapan itu dari kami berdua ya, Rasukma dan Juni, semoga semua pengharapannya juga bisa terwujud gitu ya. Dan Amin. pengharapan yang kita punya tuh nggak sedikit dan nggak kecil. Jadi semoga semua pengharapan itu juga bisa menjadi anak tangga yang tadi Mas bilang kita bisa jadi besar. Amin. Gitu. Amin. Oh, Penting banget menurutku sih. tapi kalau menurutku pribadi ya, itu terpisah dari karyanya sih. Jadi karya tuh buatku itu beda cerita nih, itu akan pasti menemukan pasarnya dan segala macem. Tapi kan ada sisi lainnya di dalam pengkaryaan dan seni, yaitu sisi bisnis misalkan, dan sisi branding dan marketing segala macam. Di saat kami bisa menunjukkan orang bahwa kami bisa dipercayakan dan dipercayai oleh Juni, itu kan berarti memberikan kredibilitas, memberikan leverage juga untuk kami, dan bisa menjual nama Rasukma lebih jauh lagi gitu keluar sana. Jadi yang pasti akan ada dampaknya dari segi bisnis dan menjual Rasukma gitu, dan dari kami. Dan otomatis karena kami adalah bagian dari Rasukma, menjual diri kami juga gitu, dalam artian itu membuat value kami seenggaknya dirasanya tuh jadi lebih, sekarang kita punya lebih banyak kredibilitas nih gitu setelah berjalan bersama Juni gitu. Tapi ya balik lagi itu terlepas dari karyanya, itu beda cerita sih menurutku. Kalau menurutku lebih mungkin karena ya tadi yang Eson bilang ya, Juni sudah punya track record yang cemerlang gitu. Jadi dipercaya oleh
entitas seperti Juni Records tuh ya tentu saja ya pastinya membuat kepercayaan diri menjadi meningkat dan Iya. benar kata Eson itu kepercayaan diri dalam apa ya, dalam kita bertebaran lah istilahnya gitu. Tapi ketika ngomongin karya itu pasti ada sentimentalnya masing-masing musisi kan Iya. gitu. Jadi dalam sisi itu pasti berpengaruh banget. Mungkin yang pasti belum tahun ini, rencananya mungkin insya Allah akan di tahun depan. Secara konsepnya apa, mungkin agak ditis sedikit aja kali ya, Iya. tapi yang bisa kita share adalah kalau misalkan teman-teman mungkin yang denger Lalalala dan narasi yang dibawain di Lalalala, ada satu unsur penting di lagu Lalalala dan di pesannya yang akan menjadi benang merah untuk semua lagu di album kedua Rasukma. Jadi mungkin itu kali ya bisa kita share. Jadi pembukanya adalah Lalalala, bisa dibayangin sih sebenarnya albumnya mungkin akan tentang apa kalau diperhatiin lagi aja secara lagu Lalalala itu sendiri. Kayak teka-teki ya Ya jadinya. teka-teki ya jadinya. Tapi ya ya, gitu. Rencananya sih tahun depan. mohon doanya Mohon doanya untuk teman-teman. segala prosesnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Lalalala, dan buat yang belum, kalian bisa cek ke digital streaming platform kesayangan kalian, cari kami Rasukma, dan kalian bisa dengerin Lalalala di channel kami, dan semoga kalian suka ya sama lagunya. Jangan lupa juga nonton ada video klipnya Betul. di channel YouTube kami Rasukma. Langsung aja cari Rasukma Lalalala di YouTube, nanti bakal langsung keluar. Tungguin ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.